Hari ini gue buktiin berbagai rating buruk yang ada di GoFood. Karena katanya di sini ada yang jual makanan busuk dan bahkan gue sampai gak berani lanjut karena salah satu makanan yang gue coba nanti tuh udah basi. Selain itu juga banyak rating lain kayak bakso yang busuk sampai ke ayam yang masih ada darahnya. Gue udah beli semua makanan yang dapat review buruk ini dan gue akan buktiin semua ratingnya mulai dari sushi yang pernah bikin gue sakit. Kita mau cobain sushi yang harganya 30 ribuan. Katanya ada batunya, rasanya ngalor ngidul, gak enak mending lemper, isinya cuma kriuk-kriuk, gak sesuai foto, sumpit jamuran, nasi keras, kecap asin gak asin. Sekarang kita cobain apakah beneran dalamnya berbatu, sumpitnya jamuran, dan semua review jelek itu tadi. Gue jujur ya, ini gue nggak sebut merek ya, tapi gue pernah beli sushi ini dulu ya, banget 6 tahun lalu. Kita makan, terus kita sakit berdua. Beneran, ini sushinya. Dan gue nggak expect ini sushi masih bertahan sampai sekarang. Ini sushinya kerjasama klinik atau rumah sakit ya guys, karena orang pada sakit dan dia omsetnya dari situ guys. Sumpitnya bengkok-bengkok sih, tapi yaudah lah ya. Kita makan lemper gulung ini. Emang iya berbatu ya? Kayak jalanan tol dong. Isinya kriuk-kriuk doang sih bener ya. Ya gimana sih orang sushi murah ya kriuk-kriuk doang dong. Ini kita tuang ya. Katanya kecap asin nggak ada asin-asinnya. Oke, kita kecap cobain dulu manis kecapnya ya. Asin sih. Kita cobain ya. Ini ada toppingnya, ada daging-dagingnya tuh. Ya, Untuk semurah ini ada daging-dagingnya sih hoki ya. Coba ya. Sabinya beneran nggak ada woi. Iya bener enggak ya? Gue tuh trauma ya makanannya sebenarnya. Gue beneran pernah sakit. Ini amis nggak sih? Enggak. Nggak sih? Bener gue sih nggak ada batunya bener. Nggak ada batu. Oke, rating bintang satunya aman. Oke, ini harganya 30 something ya guys. Sekarang kita coba yang ada norinya di luar. Kecil tapi ya. Ini bener kayak lemper sih. Nasinya bukan kayak nasi Jepang gitu ya. Cobain ya. Cobain. Jujur nggak ada enak-enaknya Wim. Tapi better ini sih dibanding. Enakan ini sih. Nah ini ya. Itu nggak enak banget. Parah. Gimana rasanya? Rusaknya kok nggak ada apa-apanya? Tapi Wima tetap suka aja guys. Rating bintang 1 bener gak? Gak busuk, gak jamuran, gak ada batu. Oke aman ya. Terus gak dapat wasabinya bener. Isinya kriuk doang bener. Rasanya kayak lemper bener. Gue pernah sakit bener. Legit sakit. Jadi ini untuk di rating S, A, B, C, D. C kali ya? C lah ya. Oke, kita lanjut ke makanan berikutnya. Sushi ini masih bisa dibilang pemanasan. Karena di depan nanti kita bakal nyobain makanan yang tampilannya aja udah bikin kita mikir 2 kali buat nyobain. Sekarang kita ke pasar keluarga alias Family Mart. Ya, ini kita habis sekitar 40 ribuan. Ini katanya ada lalat, ayamnya masih berdarah dan ayamnya dingin. Saya pesen malah ada lalatnya. Komplain gak diterima, gak jelas emang FM. Ayamnya masih ada darahnya, ayam bagian dalam paha atas. Oke, kita langsung coba aja. Apakah rating bintang satunya 1 banget? Kita buka. Jeng. Apakah ada darahnya? Oh my. Ini kita dapat sendok, ini kita dapat nasi. Rice. Langsung kita unbox aja nasinya. Kita dapat ayam dan kita dapat Omega. Iki opo to. Cheese sauce, kuat banget. Darah sih so far nggak ada sama sekali darahnya. Nasi normal ya. Oke. Kita review ya. Gue cobain ya guys, pakai cheese sauce-nya ini. Kita coba ya cheese sauce ini ya. Yuk, cheers. Enak kok. Enak. Nggak ada darah, nggak ada lalat, nggak dingin. Oke, berarti rating bintang satunya so far nggak kebukti kecuali dingin, tapi wajar, namanya juga GoFood. Berarti kita kasih rating di B+. B+. Setuju gak? Pas lah ya B+ Oke, ya? pas lah. Oke lah ya, enak lah ya. Enak. Kita lanjut ke makanan berikutnya. Sekarang kita nyobain dimsum viral yang ada di Blok M nih, kita habis sekitar 100 ribuan. Katanya ondet telur asinnya lembek banget, kebanyakan minyak. Biasanya nggak apa-apa, tapi kali ini hakaunya agak-agak basi. Aduh, jujur sebagai pecinta hakka dimsum ya, ini gua nggak terima sih. Di sini kita udah beli hakaunya. Oh itu hakaunya. Ini hakau, Ini apa? ini xiaolongbao. Xiaolongbao. Ini ada onde-onde telur asin. Ini gue jamin bakal enak banget sih Wim. Oke, ini soy sauce-nya. Ini ada chili oil. Ini ada hakau, ada xiaolongbao, sama ada onde-onde telur asin. Mau dari mana dulu Wim? Ini paling enak. Kita dari sini dulu. Oke, kita cobain ya dulu nih guys. Ini enak banget sih guys, sumpah. Kita cobain chili oilnya dulu ya guys. Gue suka banget sumpah. Enak banget Enak ini. banget. Enak banget kan? Gue gak pernah sih jujur nyobain xiaolongbao. Astagfirullah. Aduh, anak ini merusak cita rasa semua guys. Ya, kita cobain ya xiaolongbao. Enak banget. Enak banget boy. Isinya ikan ya? Wah, hakka dimsum HK sih. Sekarang kita cobain hakaunya. Ini best of the best. Tapi ada yang bilang tadi basi. Ada yang bilang basi nih. Gue jamin ini bestnya hakka dimsum. Hakka dimsum tuh hakanya hakau, woy. Oh iya juga ya. Jujur meleset. Wima, ini enak banget Wim. Jangan diacak-acak Wim. Lu wajar sih dihujat sekomen. Guys, kalau kalian ngehujat Wima, gue terima banget sih guys. Enak banget. Ini nggak ada basi-basinya, apa ya enak. Yang komen salah sih. Udangnya berenang loh, parah. Kita cobain onde telur asin. Ini nggak lembek sih. Ya kita langsung gigit ya. Yuk. Cobain ya. Enak banget. Malah Ini emang buat dessert gitu guys. Enak banget. Telur asin dalamnya enak banget. Nasi kuning ini menurut gua hal terjahat yang ada di dunia ini sih.
Makanan bintang 1 ini bintang 7 sih. Berarti rating bintang 1-nya nggak terbukti semua ya. Dan ini rasanya selalu konsisten, enak banget. Ini easily S tier. S tier. S tier ini enak banget. Ini GoFooder S tier sih. Kita lanjut ke makanan berikutnya. Sekarang kita coba sop kambing Betawi. Ini harganya 50 ribuan nih. Kita cuma beli satu porsi sop. Oke, gue baca-bacain ya. Isinya banyak banget. Banyak angin dan tomat kayak ngasih kucing. Dia rating siapa sih? Dagingnya ada bintik-bintik kuning, berpenyakit. Turnya kenyal seperti bukan daging, kuahnya banyak micinnya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Maaf banget, dagingnya seperti kurang sehat. Ada kuning-kuning bintik. Hah? 2 rating berbeda? Reviewnya sama. Hah? Itu 2 rating berbeda sumpah yang gue baca. Wah, ayo kita coba. Oke, kita main aman. Kita dari kuahnya dulu aja, Wim. Kuahnya dulu ya. Oke, gue kuahnya segini aja guys, gue gak berani. Kok aneh ya? Kuahnya aneh. Gue coba ini deh, tomat deh. Tadi kan katanya isinya angin dan tomat. Tomat apa yang paling lucu? Tomato. I love you tomat. Ayo kita coba I love you tomat ini guys. Apaan sih ketawa karir banget dia. Aman, Masih aman. bisa diterima. Insya Allah. Kita cobain nih guys. Gue coba berani 1 gigit doang. Nih, Nggak kerasa aneh. masih daging sih. Masih daging nggak kerasa aneh. Jujur ini gue nggak ngerasain yang parah, nggak. Kalau dari rating bintang 1 menurut gue banyak yang nggak kebukti tapi ada juga yang kebukti. Alhamdulillahnya nggak ada bintik-bintik kuning. Tapi kalau tier listnya menurut gue dia di D. Lanjut ke makanan berikutnya. Sekarang kita mau rating nasi goreng yang ratingnya cuma ada 5 Wim. Dan ratingnya 3,6. Agak ngeri sih ini. Katanya nasinya basi, hambar dan ada rambut dan asin. Katanya porsinya banyak tapi rasanya agak basi. Nyesel beli di sini. Maaf rasanya kurang, cuma rasa garam aja dan kasinan, kurang berani bumbu. Dengan harga segitu kurang worth it. Ini harganya 35.000 guys. Harusnya makanan 35.000 udah enak sih. Nasi goreng tuh kadang dinilai dari acaranya dulu sih. Kita coba acaranya. Kita cobain ya Wim. Gue suka acar. Kok pahit sih? Kok gini aja? Wah. Gue bilang dinilai dari acaranya dulu kan. Apaan itu bang? Acar kayak gitu. Baru awal nih dulu. Enggak, lu cium. Bang pak. Sumpah gue gak bohong, kita panggil satu orang yang gak tahu kita lagi konten ini, terus suruh dia rating. Jadi dia gak tahu ini enak apa enggak. Mister nasi goreng nih. Silakan Ini cobain. expertnya nasi goreng nih. Yoi. Gue pengen lu review rasa tapi berdasarkan dari wanginya doang. Dari wanginya doang. Dari wanginya doang. Jadi, Menurut lu bakal enak apa enggak? Coba, hirup. Tuh kan? Tuh kita gak bohong guys, sumpah dia gak tahu apa-apa. Yuk kita cobain yuk. Ini kita masih berani nyobain nih Wim. Enggak, ini nggak enak kok nasinya bang. Ya udahlah, ayo kita cobain ya guys nasi gorengnya ya. Kayaknya baru mulai usaha deh. Jujur baru mulai usaha, buka dari YouTube, ketik cara bikin nasi goreng. Dar. Ini aja dimasukin ini bumbunya. Alasannya rating baru 5. Baru mulai usaha. Lucu banget, baru mulai usaha. Itu rating bintang 1 yang kurang ajar. Kayaknya baru mulai usaha deh. Wah ini acara Juni. Siapa gue nggak tahu. Ini jujur ratingnya terbukti semua. Ratingnya cuma ada 5 jelek. Terbukti semua. Acaranya gong, nasinya sadadanya. Tier list Wim. Sorry, gue gak suka banget ngejelekin bisnis orang. 3, 2, 1, Z. Sorry. aja. Z susah bener. Ngeditnya sampai bawah, sampai screen lu keluar screen. Yaudah kita lanjut makanan berikutnya guys. Di titik ini udah mulai ngaco banget sih. Jujur di sini gue udah mulai ragu sama keputusan bikin video ini karena yang lebih gilanya ternyata masih banyak makanan yang harus kita cobain. Wah, sekarang kita pengen nyoba warteg yang terkenal banget. Ini jujur gue belum pernah coba. Rating bintang 1-nya ya. 2 kali beli nggak dikasih orek tempenya padahal paket. Sambal udah di notes banyakin malah nggak dikasih sama sekali. Aduh, kurang. Sayur tahunya asem nggak layak makan lagi kayaknya. Porsi sedikit dan nyaris basi atau seperti makanan basi yang udah diangetin. Jadi intinya kata mereka dia tuh pelit nggak sesuai paket, sama banyak yang udah diangetin jadi nggak layak makan. Kita cobain ya. Ini kalau dari bungkusannya sih jujur rapih sih buat warteg kayak gini kan. Kita juga dapat 2 orek ya, ke double. Iya. Oh mungkin orek yang nggak dikirim ke mereka masuk ke plastik kita. Nah kita coba ya. Yuk. Ya nasinya nggak ada yang salah. Ya sekarang kita coba orek basahnya ya. Gua nggak berani baik-baik. Harusnya wartegnya ini nggak aneh sih. Enak guys. Orang keringnya Wim. Kita cobain ya. Enak banget keringnya. Tahu nggak sih? Kita coba tahunya guys. Coba ya. Cium Wim baunya. Tahunya. Sekarang kita ke sayur labu. Cobain ya. Aman lah, tapi trauma aja sama itu. Langsung aja, rating. Jujur, pelitnya enggak lengkap, harga masih oke, asemnya bener. Tapi satu barang, tapi bukan di sayur labu. Tadi kita curiga sama sayur labu, makanya gue taruh belakang. Iya sih bener. Kenanya di tahu.
Tadinya udah gue mau kasih di B+. Turun dikit lah, C. D sih Wim, basi Wim. Kalau basi menurut gue D. C-. C-. Kita lanjut makanan. Ini kita mau review bakso yang se-GoFood yang rating dia 2,8 gitu. Jujur dengan rating segitu, gue agak takut buat lanjut nyobainnya. Tapi masalahnya banyak review yang bikin rating 2,8 ini makin kelihatan valid dan bahkan masih banyak makanan review buruk lainnya yang nanti harus gue coba. Ini harganya kita habis 30 ribuan. Bakso yang saya pesan di dalamnya bau busuk. ANJG emang ditulis minta dipisah antara toge dan bakso malah dicampur. Dasar nggak becus. Kalau niat jualan yang bener dong, baksonya udah basi dijual, beneran gak enak, gak layak makan baksonya. Mana udah lapar lagi, mau nggak mau dibuang deh, kan jadi mubazir. Sumpah kecewa banget, nggak lagi deh beli di sini. Bakso telur kok telurnya setengah, sebagian lainnya mana dimakan tikus ya. Kayak ini banyak yang bilang baksonya basi. Ayo, kita coba Wim. Ngono mie ayamnya. Wow, baksonya gede. Ini antara basi atau enggak nih? Hati-hati nih. Oke, ini kita coba ya. Oke, ini mie ayamnya kita coba. Pakai resek ini ya, kantong belanjaan ya. Ya wajar, namanya juga mie ayam, orang lu bayarnya cuma berapa. Tapi porsi 30.000 sih banyak sih ya. Oke, ini dia baksonya yang katanya basi ya, guys. Oh itu telur, Pak. Oh iya, ada telurnya. Ini yang tadi dikomplain telurnya setengah, guys. Ini kita coba dari sayurnya dulu, guys. Masalah dari tadi banyak yang bilang busuk, jadi kita coba ini busuk apa enggak ya? Enak ya? Sayurnya enak. Enak. Kita cobain ya, ini ayamnya. Ya semoga nggak aneh-aneh lah. Iya. Enak sih ayamnya. Tapi tulang semua. Oh, ini gua nggak bisa makan lah. Ayo Wim, sekarang kita cobain mie-nya Wim. Mie ayam yang katanya basi-basi ini guys. Gua nggak bakal nyebut nama restonya ya guys. Gua nggak berani ngeganggu usaha orang. Enak. Oke, sekarang Wima ke baksonya, gue tetap di mie-nya. Enggak dong, adil. Ayo Wim, lu bakso Wim. Yaudah ayo adil. Ayo. Ini bakso kita belah dua dulu. Tuh. Bismillah deh. Yuk. Lembek banget ya. Tapi rasa nggak yang aneh loh. Enak kok. Kalau doyan sih. Kita positif thinking aja. Siapa tahu ini enak. Siapa tau enaknya sebelah ya. Benar. Jadi rating bintang satunya kalau menurut gue bener, kalau menurut Wima salah. Jadi kita anggap salah aja. Salah aja. Karena baksonya menurut gue nggak cocok. Menurut Wima enak banget. Kebetulan Wima favorite foodnya itu tikus. Kebetulan. Dan sapu-sapu. Dan sapu-sapu. Dan untuk ratingnya A, B, C, D. C sih. Nah, kita lanjut ke makanan berikutnya. Sekarang kita masuk ke ayam geprek. Ini rating di GoFood-nya aja 3,7 ya Wim. Oke, ini kita habis sekitar 35.000. Ini katanya bau apek, nasi keras, ayam busuk. Geprek sampah, tolong hapus usaha ini. Saya beli tidak dapat dimakan. Sambel entah sambel apa, basi dan bau. Chicken entah digoreng seperti apa. Nasi sangat buruk, semuanya nggak ada yang bisa dimakan. Sampah, saya buang sia-sia nunggu lama bayar mahal, datangnya sampah. Mikaela, mulutnya. Apakah ini separah, sesampah, sejahat itu? Oke, kita buka aja langsung. Jeng. Minyak kabel. What the hell, itu minyak semua, Pak. Gak apa-apa, Wim. Gue tuh kalau review selalu fokus ke positifnya dulu, Wim. Karena usaha orang. Tapi gue nggak mau bohong-bohongin kalau misalnya emang beneran jelek. Karena kasihan audiensnya. Makanya gue nggak kasih tahu ini mereknya apa. Iya nih, tapi udah taunya. Sekarang kita umpetin, biar jelas ya. Oh enggak ngasih tau nggak? Sorry ya guys, jokesnya Wima susah dipahami guys. Oke kita cobain ya. Oke kita coba mulai dari timun Wim. Apakah timunnya bisa dimakan? Karena tadi ada yang bilang nih sampah nggak ada yang bisa dimakan. Cobain ya. Ini baru timun lagi. Kita cobain tempenya dulu guys. Enak. Normal, nggak ada yang aneh-aneh. Gue cobain tahunya nih guys. Enak guys, tahunya enak. Jujur, enak. Berisi dia, tebel loh. Ya udahlah, tahu mau gimana. Sekarang kita coba si ayam ini guys. Kita cobain ya guys. Jujur enak ya. Untung kita nggak suzon setelah makan timunnya guys. Ternyata sisanya enak semua. Tapi jujur ratingnya nggak ada yang terbukti. Berarti masih aman. Ini udah di atas C Wim. Tapi kalau dari rasa overall kita kasih apa nih? Menurut gua B lah. B. Nggak jelek, nggak bagus-bagus banget. Oke, kita lanjut ke makanan dulu. Sekarang kita ke martabak ya guys. Martabak harga 50 ribuan nih. Dia ratingnya intinya tuh gosong, keras, dingin, bau tengik, dan porsi kecil. Mohon maaf, martabak manisnya rasanya agak tengik. Apakah dari mentega atau coklatnya? Mohon dikoreksi lagi untuk maju usahanya. Keren. Gosong hitam full, adonannya dicampur juga. Jadi warna hijau putih nggak rata gitu. Ayo kita coba ya. Kita buka. Menurut gue sih nggak jelek-jelek amat ya. Bener sih. Ini martabak coklat. Let's Kita go. coba ya. Martabak sih nggak pernah salah ya. Gue mau yang bagian tengah juga guys. Raffi mau martabak. Sini Bi. Weh, pinter pecinta. banget datang pas martabak nih. Kita cobain guys. Enak banget sih. Ini ratingnya menurut gue busted sih. Jadi rating bintang satunya terbukti nggak Wim? Kalau bokeh. Nggak terbukti ya? Enak banget. Ya deh. Menurut lo aja deh Pi, tier listnya berapa Pi?
Jujur ini enak, kita kasih A lah ya. Kita lanjut ke makanan berikutnya guys. Sekarang kita ke seblak, sesuatu yang gua nggak pengen banget. Ini harganya 25.000, buat seblak mahal sih. Ratingnya, basi, hambar, asam, ada cangkang telur, asin banget, ada yang basi. Kita bacain detail ya. Kemarin saya beli seblak komplit, tapi isiannya nggak komplit. Tidak ada ceker ayam, cuma 2 batang tulang paha ayam. Sangat mengecewakan, tidak berasa kencurnya. Saya kapok beli di seblak di sana. Oke, sekarang kita masukin seblaknya dulu. Oke. Lah, kok udah jadi batu? Ini sekarang ada kuahnya. Oke, kita coba ya. Alhamdulillah. Makan nebel. Bisa dimakan, bisa dimakan. Lama pedesnya? Pedes sih. Nusuk guys. Enggak. Gue berani nyobain putih telur guys. Ini masih protein guys. Hancur kerasa sih. Tadi yang bilang kencur nggak kerasa berarti salah ya. Mim, ada bakso Wim. Lu suka bakso Wim? Oh, Apa? tepung. Gue cobain nih ya. Nih, satu suap laki deh, berani deh nih. Gue berani deh, kita cobain ya. Ini aneh sih rasanya. Gak ada kecap-kecapnya tuh ya. Jadi menurut gue ini nggak basi, tapi juga agak nggak layak dimakan. Entah kenapa. Gue ngerti, ini baru dibeli loh. Jadi reviewnya yang bilang basi salah, tapi yang rasanya juga kemana-mana ya gue setuju. Setuju. Yuk rating deh. Yang paling buruk aja? Enggak, menurut gue ada yang jauh lebih buruk dari ini soalnya. Oh iya. Gue kasih di C aja lah, aman lah. Ceblak. Kita lanjut ke makanan. Sekarang kita ke makanan yang nggak ada di GoFood ini sebenarnya. Kita nyobain dimsum goreng sama dimsum biasa. Terus ini ada nasi, ini ada katsu. Lo bisa tebak nggak ini apaan? Nggak guys, jujur ini Bliss, resto kita. Ini kita cobain katsu, dimsum. Ini kenapa kita rating? Karena gue udah lama nggak cobain Bliss dan kalau ada masalah gue langsung eval beneran. Guys. Nah ini urutannya nih. Kita cobain dimsum biasa dulu. Tentanya nggak sih? Pohon doang. Sekarang kita nyoba si dimsum goreng. Ini gue jual. Best. Ini ada saus mentainya guys. Oke. Kita coba dimsum biasa pakai saus mentai. Coba ya. Cobain ya. Ini enak sih pak. Best. Dan kalau makan di sini kita torch, jadi enak banget. Ini dimsumnya kita pakai mentai. Tapi sebenarnya dimsum ini nggak pakai apapun udah enak sih, yang goreng. Iya sih. Ya, kita mulai ya. Enak banget. Aku sekarang mau lanjut ke nasinya. Ini nasi biasa Wim. Ya nasi biasa. Nggak ada yang bisa di-review guys. Karena gue pecinta dada ayam, jadi katsunya full dada ayam. Enak. Mantap. Makasih ya guys yang udah pernah ke Bliss. Rating ya. Sejujur-jujurnya buat harga 25.000 ini 19.000 udah yang rating deh, Bim. Menurut gue sih B plus ini, enak banget. Enggak. Kalau mau ke Bliss, Bilangnya Al Haryo ganteng. alhamdulillah. Al Haryo ganteng ke Bliss dapat diskon. Terserah Hanif nanti dapetnya berapa. Iya. Ntar muncul di sini. Lanjut. Sekarang kita pengen nyobain seafood. Ini dari Jati Asih. Parah banget dengan harga segitu, rasa amburadul. Mana lagi lapar-lapernya. Nggak fresh seafoodnya. Sausnya aduh, saus padang nggak gitu. Please maaf banget, kecewa parah. Mahal masalahnya, nggak sesuai budget, tolong profesional. Aduh, kerang gue beneran nggak bisa lagi. Beneran. Gue nggak bisa coba yang ini. Duh sama aja pak. Demi apa? Kita sama-sama alergi. Ini ratingnya bintang 2. Oke, kita bunuh diri bareng yuk. Tapi 90.000 buat sebanyak ini not bad lah. Wih, lucu banget guys. Ada tangan kepiting guys. Oke sih. Nah, sekarang kita lanjut ke yang makanable selanjutnya. Nah, ini nih yang paling gua nggak bisa makan nih. Kerang hijau yang dalamnya merah ini paling gua nggak bisa makan nih. Kerang hijau tuh enak banget, tapi gua nggak bisa. Ini apa nih? Wah enak banget. Enak kan? Gue sedih sih nggak bisa makan ini. Udah kita lanjut guys. Ini berarti dari ratingnya kurang lebih ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau dari tiernya Wim, Yang hijau enak. berarti ratingnya apa? D lah ya. D plus lah, D plus. Plus ya. Masih ada harapan dikit, D plus. Akhirnya di video ini kita ngebuktiin kalau rating bintang 1 belum tentu makanannya selalu jelek. Ada yang sesuai sama reviewnya, tapi ada juga yang emang masih layak buat dicoba. See you guys, bye-bye.